terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Dan saudara, pagi ini kita kembali membahas topik yang semoga dapat menjadi inspirasi buat Anda. Nah, makin tahun ini setiap harinya tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun untuk di Sulawesi Selatan sendiri tentu ini berbeda sendiri persoalan yang dihadapi oleh kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Lalu apa saja sebenarnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kemenkumham kantor wilayah Sulawesi Selatan? Langsung saja kita bahas bersama Bapak Imam Suyudi, yaitu Kepala Kantor Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Waduh, Pak, saya jangan dicekal ke luar negeri Pak ya. Baik, saudara, Kementerian Hukum dan HAM ini adalah kementerian yang salah satunya di bawahnya ini adalah kantor imigrasi. Jika Anda pernah melaksanakan umroh, maka pengurusan imigrasi itu salah satunya diawasi juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tapi tidak hanya itu yang menjadi tugas pokok dari Kemenkumham, Pak ya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tupoksi Kemenkumham sendiri Pak, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Jadi tugas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada dasarnya adalah melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM, tapi pelaksanaannya adalah di daerah, yaitu di Sulawesi Selatan. Dalam rangka melaksanakan tugas itu, kami mempunyai fungsi yaitu melakukan koordinasi, melakukan perencanaan, melakukan upaya pelaksanaan program dan laporan. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi hukum umum, melaksanakan kegiatan di kekayaan intelektual, melaksanakan juga kegiatan dalam rangka membangun peraturan-peraturan daerah, melakukan upaya penyuluhan-penyuluhan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan informasi hukum, dan juga melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu juga kami melakukan upaya bagaimana memperkuat, bagaimana melaksanakan kegiatan pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan dan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah Sulawesi Selatan. Itu secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Kalau begitu Pak, salah satu program besar atau agenda kerja sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan apa Pak? Jadi kami dibantu oleh 4 kepala divisi. Yang pertama adalah divisi administrasi. Kegiatan besar dalam rangka divisi administrasi tentunya bagaimana manajemen dukungan fasilitatif itu bisa berpengaruh yang positif dalam rangka pelaksanaan tugas satker-satker kami di daerah, baik imigrasi maupun pemasyarakat. Sehingga program utama adalah bagaimana melakukan, pertama ini adalah bagaimana melakukan penguatan bagi tunas-tunas muda atau calon-calon para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar mereka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu di divisi administrasi. Di divisi pemasyarakatan tentunya upaya program yang dilakukan adalah peralihan dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan secara manual. Jadi semua layanan-layanan sudah berbasis IT, sehingga pelaksanaan tugas baik dalam melaksanakan hak-hak warga binaan maupun pelaksanaan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan itu semua sudah berbasis IT, sehingga agar semuanya kegiatan bisa lancar. Yang juga di pemasyarakat juga kami akan mengklasifikasikan tahun depan ini, mengklasifikasikan lapas-lapas mana yang lapas high
risk, mana yang lapas medium dan mana lapas minimum. Karena ke depan di era pemasyarakatan ke depan ini terjadi program revitalisasi pemasyarakatan. Jadi nanti akan ada suatu program assessment bagi seluruh warga binaan untuk mengkategorikan mereka-mereka high risk, mereka middle risk, dan mereka lower. Jadi artinya dari yang tinggi sampai yang di belakang, tinggi, sedang, dan di jajaran pemasyarakatan juga kegiatan yang menjadi andalan kami tetap melakukan koordinasi baik di jajaran aparat penegak hukum atau Dilkum Jakpon, pengadilan, hukum, dan kejaksaan dan kepolisian, DNNP, itu kita senantiasa harus koordinasi agar penegakan hukum dalam rangka efektivitas pemidanaan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu di jajaran pasti. Jajaran divisi pelayanan hukum dan HAM adalah dalam rangka bagaimana kami meningkatkan potensi-potensi daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan agar lebih banyak yang bisa dilakukan upaya pendaftaran melalui indikasi geografis seperti Kopi Toraja itu sudah terdaftar. Karena yang sekarang yang kami lakukan adalah kopi Kalosi dengan beras pulu Mandoti di Enrekang. Itu kami daftarkan agar kalau banyak produk-produk atau keterampilan hasil daerah ini didaftarkan sebagai indikasi geografis, itu secara potensial mutunya dijamin dan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat itu akan tergerak. Itu di fokus di pelayanan hukum dan HAM. Selanjutnya di bidang divisi imigrasi adalah bagaimana kami melakukan tetap pelayanan publik bagi pelayan-pelayan paspor itu ditingkatkan melalui sistem IT yang baik, dan kedua adalah pengawasan orang asing. Itu menjadi prioritas bagi kami. Baik, terkait dengan proses keimigrasian nanti kita akan bahas spesifik di segmen kedua. Saya tertarik mengenai divisi yang ketiga tadi Bapak sebutkan, yaitu pelayanan hukum dan HAM, yang mana salah satunya adalah ini membantu hasil atau potensi yang ada di satu daerah. Begitu, yang menjadi ciri khas, kemudian ini dibantu untuk dipatenkan begitu ya Pak. Nah Pak, ini prosedurnya bagaimana? Apalagi mungkin ini karena kita disaksikan oleh pemirsa begitu, apakah ini merupakan bagian dari riset dari kantor wilayah Sulawesi Selatan untuk Kemenkumham, atau misalnya masyarakat boleh datang untuk melaporkan bahwasanya ada satu potensi yang mereka punya dan ingin juga dipatenkan begitu? Ya, sepertinya yang demikian yang terakhir itu. Jadi pada dasarnya indikasi geografis itu adalah inisiatif dalam suatu kelompok komunitas tertentu warga masyarakat. Umpama dalam suatu masyarakat itu punya kegiatan, dalam kelompok tani itu punya kegiatan, taruhlah sekarang yang kami sudah daftarkan adalah beras pulut Mandoti dari Enrekang. Itu mereka punya kelompok kerja di sana, dan mereka beras itu hanya bisa tumbuh dan akhirnya wangi kalau di komunitas itu, kalau di tempat lain tidak. Itu yang menjadi ciri khas. Jadi memang itulah yang akan menjadi ciri khas di sana, sehingga itu bisa didaftarkan. Kalau dia IT ataupun itu memang paten, tapi kalau hasil pertanian, hasil keterampilan ataupun potensi-potensi daerah itu didaftarkan dengan indikasi geografis. Setelah kelompok masyarakat itu menyadari manfaatnya, mereka harus membuat suatu, memang didasarkan dari penelitian bagaimana pertama kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Memang harus ada penelitian-penelitian yang itu nanti memang akan kita fasilitasi dan kita dampingi untuk bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang agar bisa dipatenkan gitu. Luar biasa. Jadi sekali lagi buat Anda pemirsa yang mungkin Anda bersama kelompok Anda di satu daerah begitu memiliki potensi, yang mana potensi tersebut memang ciri khas dari daerah Anda dan hanya ada di daerah tersebut. Jadi Anda boleh berkoordinasi bersama kantor Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
kasih Anda bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita di pagi ini bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Ada Bapak Imam Suyudi selaku Kakanwil di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Pak Imam. Pak Imam, tantangan yang dihadapi oleh kantor Kemenkumham Wilayah Sulsel ini kan beberapa waktu lalu sempat juga isu yang berkembang di masyarakat bahwasanya lembaga pemasyarakatan kita ini sudah overload begitu, kapasitasnya tidak mencukupi, dan ini tentu menjadi tantangan di Kemenkumham sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Kakanwil Wilayah Sulawesi Selatan begitu? Ya, terima kasih. Memang menyangkut pemasyarakatan ini menjadi suatu fokus tersendiri karena problematika permasalahan di jajaran pemasyarakatan itu demikian kompleks sekali. Yang permasalahannya memang sebetulnya permasalahan yang memang sudah bertahun-tahun, yaitu adalah overcrowded, artinya over kapasitas. Jadi kalau untuk Sulawesi Selatan sebetulnya masih dalam tahap toleransi karena overcrowdednya baru sekitar 300-400%. Tapi sebetulnya ini juga mengganggu dalam proses pengamanan dan pembinaan. Sehingga tantangan kami yang pertama tentunya tetap menguatkan jajaran. Pertama adalah bagaimana menguatkan jajaran dalam kondisi yang overcrowded itu. Jajaran di petugas ini tetap senantiasa selalu kompak, valid untuk melakukan pengamanan dan pembinaan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua adalah melakukan upaya redistribusi. Jadi melakukan mutasi-mutasi antara lembaga-lembaga yang padat kita petakan, kita larikan ke lembaga-lembaga pemasyarakatan di wilayah sendiri yang ada, yang masih bisa ditambahkan, kita larikan distribusi ke tempat-tempat lain. Yang bagi yang narapidana yang memang high risk, yang serius, kita upayakan mutasi ke daerah lain, yaitu ke Jawa. Kita lakukan mutasi-mutasi mereka. Yang kedua selanjutnya adalah bagaimana upaya peningkatan pelayanan hak dalam rangka pembebasan, dalam rangka percepatan pembebasan, tapi melalui proseduran, yaitu melalui kegiatan remisi dan pembebasan bersyarat. Tapi melalui persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang, itu mempercepat pembebasan melalui pembebasan bersyarat melalui dengan prosedur, tentunya prosedur yang disyaratkan. Apalagi sekarang sudah melalui sistemnya online, tinggal semua persyaratan-persyaratan dilakukan, mereka sudah bisa mendapatkan kegiatan itu. Pak Imam, sempat juga menjadi sorotan beberapa waktu lalu bahwasanya terkuak ini ada masalah bahwa petugas di lapas ini melakukan pungutan liar, Pak. Ini kondisinya seperti apa pengenannya pada saat waktu itu? Jadi bagi mereka ini kalaupun ada itu adalah oknum, yang jelas oknum. Jadi di jajaran kami tidak mentolerir adanya pungutan-pungutan karena pada dasarnya pelayanan di pemasyarakatan itu adalah pelayanan sipil. Pelayanan sipil itu adalah pelayanan yang tanpa price, tanpa bayar, tanpa adanya kontribusi biaya. Beda dengan di jajaran imigrasi, di situ adalah pelayanan publik yang kita untuk mendapatkan paspor kita bayar. Tapi di pemasyarakatan itu melayani tanpa adanya pembayaran, sehingga kalau mereka melakukan upaya-upaya pungli pembayaran itu tentunya akan kita lakukan upaya tindakan baik administrasi maupun tindakan kepegawaian lainnya. Upaya yang kami lakukan terus-menerus ya memberikan motivasi, memberikan penguatan, memberikan suatu bimbingan, pendampingan agar mereka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan pungli, dan juga kepada warga binaan. Karena warga binaan ini kadang juga memanfaatkan mereka karena dikasih toleransi untuk melakukan kegiatan, mereka bisa saja untuk memanfaatkan situasi melakukan pungutan-pungutan yang tanpa sepengetahuan oleh petugas. Ini juga bisa terjadi, sehingga juga upaya pembinaan, upaya
penguatan ini juga kita lakukan kepada warga binaan pemasyarakatan di lapas dan rutan. Dua sisi begitu. Ya, jadi sebenarnya karena aktivitas di lembaga pemasyarakatan merupakan pelayanan sipil, jadi ini memang ditegaskan sekali lagi tidak boleh ada pungutan begitu Pak ya. Betul. Pak, sekali lagi ini juga yang menjadi sorotan. Kita di Kota Makassar khususnya banyak sekali menemui imigran-imigran yang merupakan pengungsi dari berbagai negara-negara eksodus begitu. Penduduknya banyak sekali yang menunggu suaka dari negara-negara tujuan, namun akhirnya menunggu beberapa lama di Makassar. Ini sampai saat ini Pak, ada berapa sebenarnya kira-kira jumlah pengungsi yang sedang, taruhlah kita istilahkan transit begitu di Makassar? Ya, jadi dari laporan Rudenim, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kelas 1 Makassar, yang terdata di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ada 1.883 orang. Tapi barangkali ini yang terdaftar. Inilah yang memang yang senantiasa harus kita komunikasikan kepada pihak IOM selaku sponsor dalam rangka bagaimana mereka, keberadaan mereka di Indonesia ini secara umum, dan UNHCR, karena mereka lah yang sebetulnya pada dasarnya berkepentingan untuk menempatkan pengungsi-pengungsi ini ke negara-negara, ke pihak negara-negara ketiga yaitu Australia. Dan selama ini tuntutan mereka sebetulnya mereka ya pengennya cepat segera di sana, sehingga kalau mereka terlalu lama di sini juga ini menjadi permasalahan bagi kami sendiri dalam pelaksanaan tugas. Memang di jajaran imigrasi sebetulnya kewenangannya hanya melakukan pengawasan, karena pada dasarnya menyangkut akomodasi dalam rangka penyiapan tempat dan mereka berada di sini itu di dalam peraturan Presiden 156/2016 itu dibebankan kepada pemerintah daerah, dan dalam rangka pengamanan itu dilakukan oleh jajaran kepolisian. Kami hanya melakukan upaya pengawasan agar, dan pengawasan ini bagi mereka-mereka yang melanggar kita lakukan upaya pembinaan di rumah detensi imigrasi supaya mereka baik lagi. Tapi intinya bahwa kami senantiasa melakukan monitoring, melakukan pengawasan, melakukan pendampingan kepada seluruh imigrasi-imigrasi yang terbagi di 27 CH-CH, Community House. CH-CH ada 27 di lingkup Makassar ini untuk melakukan upaya pengawasan bagi mereka. Tapi kalau mereka melakukan upaya-upaya yang tidak baik, otomatis kami lakukan pembinaan, melakukan upaya penenangan lah, pembinaan kepada mereka di rumah detensi imigrasi kelas 1 Makassar. Baik, berarti ada fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham, dalam hal ini kantor wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal menanggapi dari banyaknya pengungsi yang ada di Kota Makassar sendiri. Baik, kita akhiri dulu segmen kedua ini, kita lanjutkan lagi pembahasan kita nanti di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi. Pastikan frekuensi pilihanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan, ada Bapak Imam Suyudi di sini. Tadi di segmen 1 dan kedua kita telah menjelaskan bagaimana sebenarnya tupoksi dari Kemenkumham khususnya wilayah Sulawesi Selatan, dan kita juga telah secara spesifik membahas mengenai lembaga pemasyarakatan dan juga penanganan pengungsi imigran yang ada di Makassar. Pak, mungkin di segmen ketiga ini kita bahas lagi salah satu hal yang juga menjadi pengawasan dari Kemenkumham itu sendiri, yaitu proses keimigrasian. Begitu. Bagaimana sekarang dengan proses-proses pengurusan paspor misalnya? Apakah ada perkembangan atau kemajuan yang dilakukan oleh Kemenkumham dibandingkan proses-proses tahun-tahun sebelumnya? Ya, betul. Jadi dalam rangka pengurusan paspor ini
semuanya sistem serba online, bahkan terakhir bahwa untuk sistem antrian kita bisa memilih. Jadi kita mau memilih hari apa, jam berapa kita datang ke imigrasi, sehingga sekarang pelayanan paspor demikian mudah, demikian cepat, dan tidak berjubel seperti dulu-dulu lagi. Karena pada dasarnya mereka dalam rangka mau mengajukan paspor itu, mereka sudah memilih hari dan jamnya berapa mereka harus datang, sehingga saat itulah kita lakukan dari persyaratan-persyaratan yang cukup mudah juga, sehingga pengurusan paspor itu sudah demikian transparan, sudah demikian mudah dan cepat. Bahkan karena sebagian besar di wilayah Sulawesi Selatan ini paspor-paspor adalah untuk kebutuhan umroh dan haji. Kami dalam rencana tahun ini dan tahun depan ini akan menjemput bola. Jadi pelayanan paspor itu akan kami fokuskan, tidak mereka datang ke kantor imigrasi, tapi kami akan menjemput bola. Kami akan memetakan wilayah-wilayah mana, wilayah bahwa barangkali yang banyak seperti Kabupaten Bone, terus di tempat-tempat yang lain yang memang membutuhkan harus kami datang ke sana, sehingga masyarakat akan lebih mudah dan lebih cepat dan tidak sulit-sulit untuk mendapatkan layanan paspor bagi mereka. Jadi intinya memang kemudahan ini sejatinya sudah hadir. Semuanya telah dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan proses pengurusan online. Ya, bahkan kita sebagai warga ini bisa memilih hari apa kita akan datang tanpa harus mengecek langsung dulu ke kantor-kantor imigrasi, kelas berapa saja yang tersedia di Makassar ataupun kantor imigrasi yang lain. Ada di mana saja sih Pak? Jadi kalau kantor di Parepare dan Palopo, bahkan di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM 27/2018 bagi layanan-layanan publik, kita senantiasa memberikan pelayanan kepada warga-warga rentan, anak-anak, orang tua, disabilitas juga. kami upayakan pelayanan yang baik kepada mereka, dan ada pelakuan-pelakuan khusus agar mereka juga lebih mudah gitu untuk mendapatkan. Orang tua ya harus kami lakukan ada jalur-jalur khusus dan dipandu oleh petugas, sehingga mereka ya lebih terlayani dengan baik. Intinya bahwa menyangkut pelayanan publik ini supaya masyarakat untuk mendapat pelayanan yang baik dan tidak ada keluhan dan tidak ada hal yang memberatkan, dan akhirnya masyarakat menjadi bagian yang yang diharapkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, intinya itu. Baik, Pak, terakhir, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dalam hal mungkin ada inovasi pelayanan publik untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Ya, intinya memang melakukan upaya peralihan dari sistem-sistem baik yang menyangkut pelayanan publik. Otomatis kami senantiasa kembangkan bagaimana pelayanan publik yang berbasis IT itu lebih baik lagi. Yang kedua adalah menyangkut monitoring dan evaluasi. Itu juga sudah kami lakukan, yang selama ini manual, kita upayakan melakukan monitoring dan evaluasi ini juga secara IT juga. Dan pelaporan-pelaporan yang dari daerah dan dari organisasi-organisasi notaris atau OBH, organisasi bantuan hukum juga, ini sudah kita juga lakukan sistem secara online agar cepat, akurat, dan memudahkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Baik, satu lagi terakhir Pak, terakhir dari terakhir ini. Oke, beberapa waktu lalu kan ini ada juga tes calon pegawai negeri sipil, dan salah satu institusi yang juga membuka formasi untuk masyarakat adalah salah satunya Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Ini ada formasi apa saja kemarin yang dibutuhkan, dan apa saja yang diperbantukan kepada calon aparatur sipil negara dalam hal ini ketika mereka tes, apa yang difasilitasi oleh kantor wilayah
wilayah Sulawesi Selatan dari Kemenkumham? Jadi kami mendapatkan alokasi untuk pengadaan itu 43 untuk SMA, yaitu dalam formasi penjaga tahanan, dan untuk S1-nya semua jumlahnya adalah 57. Jadi formasinya adalah untuk kalau yang SMA untuk penjaga tahanan, kalau untuk sarjana adalah untuk tenaga administrasi di kantor wilayah. Ini memang yang kami lakukan karena sekarang masih dalam tahapan CAT, Computer Assisted Test, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, khususnya adalah di Makassar. Jadi saat ini sudah selesai CAT untuk bagian pertama. Tentunya nanti masih ada tahapan berikutnya, yaitu untuk SMA itu kesemaptaan dan wawancara. Kalau untuk di sarjana adalah CAT tentang SKB dan wawancara. Jadi animo masyarakat, saya termasuk yang ya bangga ya, karena animo masyarakat wilayah Sulawesi Selatan terhadap pendaftar ini luar biasa. Dengan banyaknya mereka berkeinginan untuk bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, karena 16.000 mereka yang hanya merebutkan 43 formasi saja ya. Direbutkan oleh 40-an ribu orang begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Imam Suyudi sudah bergabung dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini, dan mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.